Jadi konsep Trinitas itu tidak ada di dalam Bible. Satu-satunya ayat yang sering dipakai itu 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu disinyalir ayat yang palsu, sehingga ayat itu dibuang. Jadi itu nggak bisa dijadikan dalil. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini lagi teman-teman, kita akan berapologetika untuk meluruskan setiap ajaran-ajaran dan juga tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Dan juga sebenarnya kalau kita mau lihat teman-teman sekalian, mereka tidak punya urusan tentang iman kita, ya. Dan juga mereka tidak ada sangkut pautnya tentang kekristenan. Jadi kenapa ketika mereka berceramah, ketika mereka berdakwah, itu terus-terus yang mereka bahas ini Alkitab, Alkitab dan Alkitab. Apakah ini salah ya kalau kita sampaikan bahwa Al-Quran mereka, kitab suci mereka ini tidak lengkap, ya, bukan kitab suci, sehingga tidak dibahas. Yang dibahas adalah Alkitab terus-menerus ketika mereka berceramah, para ustadz ini. Berarti kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran tidaklah lengkap. Al-Quran tidaklah memberikan sebuah cerita yang valid. Sehingga apa-apa cari di Alkitab. Apa-apa lihat di Alkitab. Kok punya kitab suci tapi tidak lengkap? Ya. Sehingga dengan demikian mereka bolak-balik Alkitab dan mereka mengutip-utip ayat Alkitab untuk meluruskan Al-Quran mereka. Dan juga di lain sisi mereka menjelekkan ayat-ayat Alkitab. Nah, jadi teman-teman sekalian, salah seorang ustadz yang sedang lagi berceramah atau menyampaikan tentang pengajaran kepada umat. Oleh karenanya saat ini kita akan berkomentar, karena di dalam pembahasan ustadz ini dia membahas tentang kekristenan, bahkan disangkut pautkan dengan bapak-bapak gereja dan juga tentang Tritunggal. Bahkan ada satu ayat di kitab suci Alkitab lagi katanya itu tidak original text, ya, itu sudah dikritik karena tidak benar. Oleh karenanya kita akan berkomentar. Kita langsung saja untuk melihat videonya terlebih dahulu. Ini videonya. Jadi konsep Trinitas itu tidak ada di dalam Bible. Satu-satunya ayat yang sering dipakai itu 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu disinyalir ayat yang palsu, sehingga ayat itu dibuang. Jadi itu nggak bisa dijadikan dalil, ya. Itu nanti masuk di kategori yang saya jelaskan tadi, teks yang dikritik. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini. Berkumpul 10 orang Kristen, akan ada 11 pendapat. Kenapa? Kenapa bisa sampai jadi banyak pendapat? Yang berkumpul 10, yang jadinya 11 pendapat. Karena semua memberikan konteks pemahaman masing-masing, dikarenakan kerumitan tadi itu, yang Bapak bahasakan, pertentangan antara satu dengan yang lain. Itu yang terjadi. Sampai detik ini, Pak, Trinitas itu dipahami bermacam-macam. Ya. Makanya kita jelas sama-sama Trinitas tapi bertengkar. Ada yang meyakini Yesus itu seperti ketika dia turun dia Yesus, ketika dia mati itu Yesus, dan bangkit lagi itu Yesus. Itu Tuhan semua yang melakukan itu. Dianggap ini kelompok modalisme, Sabellianisme. Ada monarki. Ya. Ada subordinate. Jadi kalau kita bicara konsep-konsep pemikiran orang-orang dahulu ketika mereka mengenal Kristen, bercerita tentang Yesus, 3 di dalam 1, 1 di dalam 3 itu adalah yang tidak pernah ada sebelumnya. Mereka dulu masih berjibaku. Saya pernah tantang ke teman-teman yang sebelah, saya tanya begini, berikan satu bukti bapak-bapak gereja dari abad ke-1, ke-2, ke-3 setelah Yesus itu yang mengatakan Yesus setara dengan Bapa. Karena kalau kita bicara konsep Trinitas kan ketiganya setara, co-equal, co-eternal. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ketiganya Tuhan dalam satu hakikat, 3 pribadi. Satu substance, 3 pribadi. Setara. Saya tanya, orang-orang Kristen awal-awal percaya tidak bahwa mereka itu setara? Coba Bapak buka seluruh, ya. Kalau kayak kita bicara itu kayak tafsir-tafsir klasik itu, Ustaz. Buka kayak Ibnu Katsir, Ibnu Jalalain, itu tidak ada. Kita buka
pernyataan bapak-bapak gereja. Sebutkan. Clement of Alexandria, ya. Siapa lagi? Eusebius, ya. Buka lagi Tertullianus. Kita buka lagi Origen. Banyak sekali bapak-bapak gereja itu di awal-awal tidak pernah menyamakan Yesus itu Tuhan. Nanti ketika muncul Athanasius, lalu kemudian dia didukung pemerintah dan Kristen menjadi negara, agama yang didukung negara, baru bikin keputusan. Makanya ketika Ibu Haja Irene Handono mengatakan Yesus itu diangkat Tuhan di tahun 325 Konsili Nikea, itu betul juga. Tidak salah, karena dia tidak pernah dianggap sejajar dengan Tuhan itu nanti setelah konsili itu. Dan perlu dicatat, sejarah mencatat mereka-mereka yang bertentangan dengan keputusan konsili itu dianggap pelaku bidat. Oke teman-teman sekalian, itulah yang disampaikannya dalam sebuah dakwaannya ataupun mungkin seminar yang dia sampaikan, atau bisa jadi dia ceramah. Nah teman-teman sekalian, sangat lucu ya, saya rasa lucu sekali. Kenapa? Karena dia berceramah, mereka membahas tentang diskusi dalam ruang, mungkin sebenarnya ini konteks Islam teman-teman sekalian ya, mungkin yang mendengarkan adalah orang Islam, tetapi yang dibahas adalah Alkitab, yang dibahas adalah kekristenan. Ini sangat lucu sekali teman-teman. Ini saya sering katakan bahwasanya ini orang ustadz-ustadz ini memang saya pikir tidak belajar Al-Quran. Ya, ketika mereka sekolah ya tidak belajar Al-Quran, mereka belajarnya Alkitab. Sehingga sedikit-sedikit ketika mereka ceramah bahasnya Alkitab. Orang Kristen, orang Yahudi, kekafiran, ini terus yang mereka bahas. Bukannya membahas tentang ajaran-ajaran ya seperti rukun Islam ya. Ada begitu banyak sekali. Misalnya cara bersahadat yang benar, cara sholat yang benar. Harusnya itu yang dibahas gitu ya. Jangan bahas kekristenan. Tapi teman-teman sekalian, apa yang diceramahinya ini bersangkut paut tentang iman kekristenan ya, dibolak-balik lagi, dibahas tentang sejarah-sejarah gereja yang ya tidak sesuai teman-teman sekalian ya. Ini hanya menjadikan bahan olok-olokan ya di depan umat Islam. Oleh karenanya perlu kita meluruskan. Inilah tugas kami sebagai orang-orang Kristen yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dalam membela iman kami. Kita akan melihat ayat yang dikutipnya, yaitu 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah jadi teman-teman sekalian, ayat ini memang konkret, tidak bisa diganggu gugat. Karena memang ada 3 pribadi dalam sorga. Ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Dan inilah yang sering saya jelaskan tentang Tritunggal teman-teman sekalian. Bahwasanya Allah Kristen itu tidak bisu. Allah Kristen bukan benda mati yang tidak punya roh. Jadi Allah Kristen itu Allah yang hidup. Nah, Allah yang hidup ini punya firman dan punya roh. Nah, Allah Bapa dan ada firman-Nya. Dia berbicara, dia menciptakan langit dan bumi melalui firman itu, ya. Lalu firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, ya. Makanya dijadikan sebagai pribadi yang kedua. Firman yang tadi bersama-sama dengan Allah, suara Allah tadi, kalimatullah, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, maka inilah yang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia. Dan yang ketiga ada Roh Kudus, Roh Allah. Karena kalau Allah tidak punya roh, berarti Allah benda mati, ya, benda mati tidak hidup. Tapi Allah yang benar adalah Allah yang hidup, yang punya pribadi, punya firman, dan juga punya roh. Berbeda dengan Allahnya Islam, mereka hanya kenal sebagai zat, wujudnya seperti apa mereka tidak tahu. Ya, mereka apakah ada hidungnya, ada matanya atau tidak. Mereka hanya tahu itu pokoknya sembah Allah dan kiblatnya ada di Mekah sana, di Batu Aswad. Yang mereka naik haji di sana dan lain sebagainya. Ini yang mereka lakukan. Nah, kami tidak sibuk dengan itu. Kami tidak urusin hal itu. Tetapi kalau hubungkan dengan kekristenan, bahas tentang kekristenan, Tritunggal, ya 3 pribadi dan 1 hakikat, lalu kalian bolak-balik, kalian tafsirkan sembarangan, berikan pengertian yang salah, tentu saja kami punya hak untuk membela. Nah saat ini teman-teman sekalian, saya akan menjawab hal ini. Ya, ayat ini katanya sudah dipalsukan. Jelas teman-teman sekalian bahwa ayat ini tidak pernah dipalsukan. Ya, bahkan kitab suci ini ada di manuskrip yang tertua. Ya, bahkan Islam tidak memiliki hal itu, tapi Kristen memiliki semuanya. Ya, kita terbukti semua. Ya, data historinya semua itu lengkap teman-teman sekalian, tidak bisa diragukan lagi. Bukan dibuat-buat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, jadi di dalam Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tidak ada yang palsu. Ya, Ustadz hanya omong saja palsu.
tetapi tidak bisa membuktikan yang aslinya. Di mana yang aslinya? Mereka tidak bisa buktikan. Bahkan ketika ya ditanyakan juga kalau memang sudah dipalsukan ini Alkitab, kenapa kalian kutip? Kenapa kalian mengambil ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan Al-Quran? Ya, ini keliru kan? Untuk itu, uruslah agamamu, kami urus agama kami. Jangan kau yang ngurus agama kami. Ya, dengarkan hal ini, para ustadz. Jangan kalian yang mengurus agama kami. Karena kalian tidak akan pernah mengerti tentang agama kami. Kedua, teman-teman sekalian, dia katakan bahwa ketika orang Kristen berkumpul 10 orang, maka pendapat yang ada 11 katanya ya. Ada 11 pendapat kalau orang Kristen kumpul 10 orang. Karena kontradiksi tadi itu ya, pertentangan-pertentangan ayat-ayat Alkitab tadi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini konyol sekali ya. Hal ini dijadikan sebagai bahan untuk mengolok-olok Kristen. Nah, sekarang saya mau tanyakan. Ya, misalnya kumpul para ustadz di situ ada 100 orang. Dan saya mau tanyakan, coba buktikan siapa orang yang diserupakan dengan Yesus. Ya, karena kalian katakan Yesus tidak disalib. Sekarang saya tanya, siapa orang yang diserupakan dengan Yesus? Tentu saja dari ke-100 ustadz punya jawaban yang berbeda-beda. Ada yang berkata, ya Yudas, ada yang berkata Yohanes, ada yang berkata salah satu dari muridnya, ya, ada yang berkata kaum Hawariun, ya. Jadi tidak jelas. Nah, suka mengklaim bahwa Yesus tidak disalib. Ya, tapi tidak bisa membuktikan hal ini. Nah, sama halnya ketika ada 10 orang Kristen kalau ditanyakan hal ini, ya tentu saja ya punya pemahaman, punya gaya tersendiri untuk menjelaskan. Tapi tujuannya satu loh. Tujuannya satu kalau di kekristenan. Kalau menjelaskan tentang Tritunggal, satu saja. Dan itu tidak ngawur. Ya, ini pengajaran yang primer ya dalam kekristenan, yaitu Tritunggal ini tidak bisa diganggu gugat siapapun. Jikapun ada, itu pasti bidat, ya pasti bidat. Nah teman-teman, yang ketiga dia katakan bahwa Trinitas itu ya banyak versi dan paham, bahkan dikatakannya bahwa bapak-bapak gereja tidak mengenal tentang yang namanya Tritunggal, ya tidak mengenal. Bahkan orang-orang Kristen sebelumnya itu tidak paham tentang Tritunggal ini, Trinitas ini ya. Dia kutip tadi ada Clement of Alexandrian, ada Eusebius katanya, ada Bapak Tertullianus dan juga Origen. Ya. Dan dia mengkaitkan tentang satu uskup yang bernama Athanasius ya, yang mempertahankan tentang doktrin Tritunggal pada waktu itu. Jadi teman-teman sekalian, dia menghubungkan tentang ini Bapak gereja. Nah, padahal Bapak gereja yang bernama Tertullianus, dialah yang mencetuskan tentang rumusan Tritunggal ini. Karena memang kalau dicari dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kata atau kalimat Tritunggal ini memang tidak ditemukan Pak Ustadz. Tidak ditemukan. Tapi substansi daripada Allah Tritunggal itu ditulis di dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya. Sama ilmu kalam itu, ya, ilmu tauhid itu ada kata tauhid di dalam Al-Quran. Tapi dipercaya oleh orang-orang muslim bahwa kalimat tauhid itu ada ya di dalam Al-Quran. Kurang lebih seperti itu dalam Tritunggal ini. Ini sebuah rumusan Bapak Gereja. Kalau katanya tadi Bapak Gereja tidak mengenal Trinitas atau Tritunggal, Anda omong kosong. Ya, nampak di sini bahwa Anda tidak paham tentang kekristenan, tapi sok jago sejarah gereja. Bapak-bapak gereja justru itu mempertahankan hal ini. Ya, kenapa ada muncul itu tentang Tritunggal? Ya, saya mau jelaskan lagi, sebenarnya udah bosan teman-teman sekalian. Saya sudah biasa jelaskan di video-video saya sebelumnya untuk menjawab para ustadz. Tapi saya mau jelaskan kali ini secara singkat. Bahwasanya ada paham yang dari Bapak gereja yang disebut dengan Arius pada waktu itu ya. Arius dari Alexandria Mesir. Dia ini punya paham bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Allah Bapa, gitu. Tidak setara, ya, tidak sama dengan Bapa. Yesus itu tidak setara dengan Bapa, ya. Bahkan tentang Roh Kudus itu lebih rendah lagi. Jadi ini pemahaman yang keliru. Arius mengajarkan hal ini dalam pelayanannya, dan ketika diketahui oleh bapak-bapak gereja yang lain, mereka mengambil keputusan untuk meluruskan ajaran Arius ini karena ini salah. Karena katanya itu suatu Allah. Kalau Yesus itu suatu Allah, dia bukan Allah itu sendiri karena dia diciptakan katanya. Ya, sama seperti yang diajarkan oleh saksi Yehova. Ya, bidat kami anggap sebagai bidat, seperti ajaran Sabelian. Ya, itu yang mereka teruskan dari ajaran Arius ini. Ini memang ditentang oleh gereja, oleh bapak gereja. Makanya banyak versi, banyak pertentangan. Tetapi iman kekristenan, ya, itu Tritunggal inilah ajaran yang benar sesuai dengan Alkitab. Tidak bisa diganggu-gugat lagi.
Nah, kalau ada ajaran-ajaran yang lain, ya wajar kalau kami harus meluruskan hal itu. Itu merupakan serangan atas iman kami. Seperti Anda, Pak Ustadz. Ya, seperti Muslim pada umumnya membahas tentang iman kami. Maka kami harus meluruskan hal itu. Jadi teman-teman sekalian, hal ini saya mau kasih tahu bahwasanya bukanlah di tahun 325 Yesus dilantik jadi Tuhan. Bukan. Karena tadi dia mengutip perkataan daripada Irene Handono ya. Ya, Irene Handono dia katakan bahwasanya Yesus dilantik atau diangkat jadi Tuhan itu di tahun 325 di Konsili Nicea. Ini salah. Ini Ustadz tidak paham tentang kenapa ada konsili Nicea pada saat ini. Ya, Nicea ini salah satu kota ya, salah satu kota. Ya, jadi seluruh keuskupan pada waktu itu mereka berkumpul ada kira-kira sekitar 300 orang. Ya, mereka mengundang dari situ juga Arius ada. Mereka membuat sebuah konsili untuk melawan ajaran Arius ini, untuk menghancurkan dan juga untuk menghilangkan ajaran Arius ini yang menyimpang daripada kebenaran Alkitab. Karena dia katakan Bapa itu ya itu Allah yang senior, lalu Yesus itu junior gitu. Roh Kudus itu lebih junior lagi gitu. Ya, jadi tidak setara. Bapa, Yesus dan Roh Kudus ini tidak setara. Padahal ajaran Alkitab tidaklah demikian. Tidaklah demikian. Karena di dalam kejadian, dalam penciptaan manusia, penciptaan alam semesta, di situ sudah ada itu Tritunggal. Ya, ada di sana itu Allah berfirman, ada Allah, ada firman dan juga ada roh Allah mulai layang di atas permukaan air. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ke 3 nanti teman-teman semua bisa membaca di sana. Nah, jadi di sini ajaran kekristenan sebelumnya itu mengajarkan tentang Allah yang memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat ini. Ya. Kemudian muncullah ajaran Arius sehingga menyebabkan adanya konsili Nicea. Jadi bukan baru dilantik, disahkan Yesus jadi Tuhan di situ. Tapi memang Yesus sudah Tuhan dari sononya. Dia adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah tadi. Nah, kalau kalimatullah, ya, berarti bersama-sama dengan Allah di sorga sebelumnya. Dia ada sebelumnya. Lalu kalimat inilah yang dikandung oleh Maria. Ya. Maka lahirlah yang disebut dengan Yesus. Makanya sering dikatakan dia sebagai anak manusia karena dia lahir dari manusia yaitu Maria. Dan disebutkan sebagai anak Allah karena dia berasal daripada Allah itu sendiri. Dia adalah sang firman Allah itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, inilah yang saya bisa memberikan jawaban bagi serangan Ustadz ini yang mengatakan bahwasanya Tritunggal itu tidak benar. Bahkan bapak-bapak gereja tidak mengenal tentang Tritunggal. Salah besar. Karena justru bapak-bapak gereja yang merumuskan hal ini. Termasuk yang dia sebutkan tadi itu Bapak Tertullianus. Ini idenya Bapak Tertullianus pun itu tentang Tritunggal ini. Ya, ini dirumuskan supaya orang lebih mudah memahami bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen, Allah yang diimani oleh para rasul adalah Allah yang 3 pribadi dalam satu hakikat. Makanya disebut sebagai Trinitas. Jadi sangat jelas teman-teman. Inilah yang saya bisa sampaikan buat Ustadz ini untuk meluruskan hal ini. Dan kiranya teman-teman jika punya pendapat lain, silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.